Halo Sobat Apasko, ketemu lagi sama gue di konten terbaru Apasko, Bengkelas Terinovatif. Rumah merupakan tempat yang akan kita gunakan paling banyak untuk menghabiskan waktu luang dan waktu istirahat. Oleh karena itu, sudah sewajarnya rumah dibuat dengan mengutamakan kenyamanan dan selera dari penghuninya. Namun sob, kebanyakan rumah yang dibuat oleh developer kadang tidak sesuai dengan selera pemiliknya dan dalam banyak hal memerlukan perubahan yang signifikan agar dapat dihuni dengan lebih nyaman dan sesuai selera. Nah, kali ini gue akan bawakan sebuah konten mengenai renovasi rumah minimalis sob. Emang bisa renov rumah di Apasko? Yap, kamu gak salah. Jadi, selain membuat aksesoris rumah, Apasko juga melayani jasa desain dan renovasi untuk rumah tinggal. Yuk kita cek di konten ini. Sebelum pekerjaan fisik dilakukan, kami selalu mendahulukan pekerjaan non-fisik seperti desain dan perencanaan. Di Apasko tersedia tim arsitek dan desainer khusus yang dapat menerjemahkan visi sobat-sobat sekalian dalam mewujudkan rumah impian. Namun tidak menutup kemungkinan sobat Apasko yang telah memiliki tim arsitek sendiri juga dapat menggunakan jasa tim renovasi kami dalam pekerjaan fisiknya. So, either desainnya dari kamu atau dari kami, rumah impian Sobat Apasko insya Allah akan tetap bisa diwujudkan. Nah, pada proyek kali ini, klien datang dengan desain rumah yang telah lengkap sob. Lokasi pekerjaan berada di bilangan Sasak Panjang, Kabupaten Bogor. Konsep rumah yang akan dibangun di atas tanah 72 meter persegi ini mengusung gaya minimalis pada fasadnya dan konsep ruangan yang lapang di dalam bangunannya. Rumah akan berisikan 2 kamar tidur, 1 kamar mandi, 1 area cuci dan jemur, serta 1 ruang keluarga dan dapur. Area depan rumah yang tersisa akan dimanfaatkan sebagai area carport dengan posisi mobil paralel badan rumah agar tidak ada bagian mobil yang menonjol ke arah jalan raya. Budget dalam pembangunan ini sebesar 200 juta sob, dan kami akan berusaha untuk tetap on budget selama proses pembangunannya. Setelah desain dan rancangan anggaran biaya selesai difiksasi, berikut inilah tahapan-tahapan pekerjaan fisiknya sob. Pekerjaan pertama yang dilakukan adalah pembongkaran dan relokasi pondasi agar dapat disesuaikan dengan desain yang akan dibuat. Tahap ini memakan waktu 3-5 hari dan segera setelah itu dapat langsung dilakukan pembuatan dinding baru sesuai denah. Berbarengan dengan pembuatan pondasi, tim juga mulai memasang instalasi air kotor, air bersih, dan saluran pembuangan yang nantinya tertanam di bawah tanah. Tidak lupa jika melakukan renovasi pada rumah tinggal, patut dilakukan pengecekan terhadap instalasi septic tank dan saluran air menuju drainase umum yang sob, karena ditakutkan adanya sumbatan atau kebocoran yang terjadi akibat umur bangunan yang terlalu lama. Bangunan ini menempatkan posisi kamar tidur di bagian belakang rumah dan untuk ruang keluarga ditempatkan di bagian depan. Posisi atap dengan buangan air di sisi bangunan menuntut adanya pembuatan talang beton agar air tidak merembes pada tembok bagian dalam rumah. Bagian belakang rumah disisakan area yang cukup matahari agar bisa digunakan sebagai area cuci dan jemur. Setelah bagian dinding berdiri dan diperkuat dengan ring sloof beton di atasnya, bangunan siap untuk dilengkapi dengan komponen atap. Desain rumah ini menggunakan rangka baja ringan untuk struktur atapnya. Baja ringan yang digunakan memiliki spesifikasi CNP Galvalume dengan ketebalan 0,75 mm dan ring Galvalume lebar 40 dengan ketebalan 0,3 mm. Jarak antar kuda-kuda baja ringan dibuat sebesar 1,2 meter. Jarak ini memang cukup lebar untuk struktur atap, namun karena penutup atap menggunakan bahan UPVC yang ringan, maka kekuatan strukturnya akan tetap terjaga. Setelah rangka baja ringan terpasang, proses pemasangan atap dapat dilakukan. Tutupan atap ini menjadi proses yang krusial ya Sobat Apasko, karena dengan tertutupnya atap, maka proses pembangunan bagian interior rumah dapat dilakukan tanpa khawatir terganggu oleh perubahan cuaca. Penggunaan atap UPVC dapat menghemat waktu pemasangan. Tutupan seluas 60 meter persegi pada bangunan rumah ini dapat diselesaikan dalam 2 hari kerja termasuk dengan pemasangan nok atap. Setelah bagian atap selesai, maka proses penyelesaian fasad dan interior dapat dilakukan dengan kecepatan penuh. Dalam waktu 2 minggu, alhamdulillah telah terbentuk fasad dan bagian interior hingga 70%. Tahap terakhir adalah tahap finishing yang memerlukan waktu lebih lama dibandingkan tahap sebelumnya. Proses plester dan aci, fiksasi instalasi listrik, pemasangan plafon, pemasangan keramik, instalasi pipa air dapur dan kamar mandi, pemasangan sanitari, dan pengecatan pelapis dinding merupakan tahapan-tahapan yang dilakukan dalam proses ini.
Setelah 2 bulan, beginilah hasil renovasi rumah tinggal yang kami kerjakan. Atap segitiga merupakan komponen yang diekspos pada fasad. Area jendela yang besar dan desain pagar minimalis menggunakan special mesh memberikan kesan transparan dan terbuka pada lingkungan sekitarnya. Untuk mengatasi keterbatasan area pada carport, desain parkir mobil yang dibuat paralel dengan lebar rumah menjadi rencana yang tepat sob. Karena tidak ada lagi masalah badan kendaraan yang keluar melewati batas pagar. Bagian atap yang dilapis menggunakan UPVC terbukti efektif untuk menahan suhu panas dan hujan yang lebat. Berdasarkan pantauan tim di lokasi, dari beberapa kali hujan yang sangat lebat, alhamdulillah tidak ada kebocoran pada atap maupun membludaknya saluran air genteng. Khusus akses masuk, pintu masuk bangunan dibuat di sisi rumah. Hal ini untuk memberi privasi pada penghuni dan memfilter tamu yang tidak mengenal rumah ini dengan baik. Posisi pintu samping juga untuk melindungi area keluarga yang terekspos langsung ketika pintu dibuka. Ruang keluarga yang menyatu dengan dapur merupakan inti dari rumah ini. Semua aktivitas keluarga akan dititik beratkan pada zona tersebut sehingga jika pintu dibuat di sisi depan dapat menghilangkan privasi penghuni yang sedang bersantai. Ruang dapur yang berada pada area keluarga dipisahkan secara tidak langsung menggunakan bentuk plafon yang berbeda. Drop-down plafon dapur memberikan batas nyata pada penghuni bahwa mereka memasuki area dapur dan diharapkan dapat lebih waspada karena terdapat benda-benda seperti kompor dan tabung gas. Beralih ke kamar mandi, desain interiornya dibuat minimalis dengan tambahan ornamen alam seperti batu koral dan guci penampungan air. Nuansa gelap pada dinding kamar mandi diharapkan dapat menurunkan suhu ruangan dan memberikan kesan intim saat penghuni rumah membersihkan diri. Masuk pada area kamar tidur, area jemur belakang memberikan sirkulasi udara yang cukup agar kamar senantiasa mendapat udara segar dan cahaya matahari. Ukuran kamar 3x3 meter sangat cukup untuk mengakomodir kebutuhan untuk area tidur dan kerja serta kenyamanan dari kebisingan jalanan di depan rumah. Nah, ini hasil jadinya sob. Renovasi rumah dengan luas tanah 72 meter persegi dengan konsep minimalis. Semoga bisa bermanfaat buat Sobat Apasko yang akan dan sedang membangun rumah ya. Tunggu konten-konten Apasko lainnya ya sob. Ciao!